jurusan Tadris Bahasa Indonesia. Di sini saya akan menjelaskan hasil rangkuman saya terkait mata kuliah sosial linguistik. Di sini ada 3 poin yang perlu saya jelaskan. Yang pertama itu hubungan antar bahasa dan masyarakat. Yang kedua, variasi dan ragam bahasa. Yang ketiga, interaksi dan perubahan bahasa. Yang pertama yang perlu saya jelaskan itu hubungan antar bahasa dan masyarakat. Pengertian sosial linguistik adalah cabang ilmu linguistik yang mempelajari hubungan antar bahasa dan masyarakat. Sosial linguistik menyoroti bagaimana masyarakat memengaruhi bahasa, bagaimana bahasa digunakan dalam konteks sosial, serta bagaimana variasi bahasa akibat faktor sosial. B. Pengertian bahasa dan sifatnya. Bahasa adalah sistem lambang bunyi yang arbitrer dan digunakan oleh anggota masyarakat untuk bekerja sama, berinteraksi dan mengidentifikasi diri. Bahasa bukan hanya alat komunikasi, tetapi juga cerminan budaya, identitas, dan struktur sosial masyarakat. C. Bahasa sebagai fenomena sosial. Bahasa tidak hidup dalam kekosongan. Ia tumbuh, berkembang, dan berubah seiring dengan perkembangan masyarakat. Bahasa menyesuaikan diri dengan kebutuhan sosial, ekonomi, politik, dan budaya di masyarakat. Setiap perubahan sosial akan membawa perubahan pada bahasa. Contoh, perubahan gaya hidup masyarakat, perkotaan menimbulkan gaya bahasa baru. 2. Istilah ngabuburit yang dulu hanya dikenal di Sunda, kini tersebar luas di Indonesia. D. Fungsi bahasa dalam masyarakat. Menurut Halliday, bahasa memiliki beberapa fungsi dalam masyarakat, yaitu yang pertama, instrumental, memengaruhi kebutuhan atau memerintah. Yang kedua, regulatif, mengatur perilaku orang lain. Yang ketiga, personal, mengekspresikan perasaan pribadi. Yang kelima, heuristik, mencari dan memperoleh informasi. Yang keenam, imaginatif atau berkreasi, misalnya dalam puisi atau cerita. Yang ketujuh, representasional, menyampaikan informasi atau fakta. E. Bahasa sebagai identitas sosial. Bahasa berfungsi sebagai identitas sosial dalam budaya. Dialek, aksen, atau kosakata tertentu bisa menunjukkan asal-usul kelas sosial dan kelompok keagamaan penuturnya. Misalnya, seseorang yang menggunakan bahasa Jawa halus biasanya diasosiasikan sebagai orang yang sopan atau berasal dari keluarga bangsawan. F. Pengaruh faktor sosial terhadap bahasa. Yang pertama, usia. Anak-anak, remaja, dewasa, dan lansia memiliki gaya bahasa yang berbeda. Yang kedua, jenis kelamin. Perempuan dan laki-laki kadang punya perbedaan dalam kosakata yang intonasi dan intonasi. Yang ketiga, status sosial. Orang bergelar atau pejabat cenderung menggunakan bahasa formal. Yang keempat, etnis dan budaya. Bahasa Betawi, Sunda, Bugis, dan lainnya punya karakteristik yang berbeda. G. Bahasa norma dan nilai sosial.
Norma sosial memengaruhi cara berbahasa. Misalnya, Jawa ada ungguh bahasa atau tingkat sopan santun. Dalam situasi resmi, orang memakai bahasa formal. Dalam keluarga, bahasa santai. H. Bahasa sebagai cermin perubahan sosial. Perubahan sosial seperti globalisasi memicu masuknya kata serapan dan perubahan cara berbahasa. Media sosial mempercepat perubahan. Kesimpulan dari hubungan antar bahasa dan masyarakat itu, bahasa dan masyarakat saling memengaruhi. Bahasa mencerminkan realitas sosial, sedangkan masyarakat membentuk dan mengembangkan bahasa sesuai kebutuhan zaman. Oke, kita lanjut ke poin kedua, yaitu variasi dan ragam bahasa. Pengertian dari variasi ragam bahasa. Variasi bahasa adalah bentuk perubahan dalam menggunakan bahasa yang muncul akibat faktor sosial, geografis, dan situasional. Variasi ini terjadi karena keragaman penutur dan konteks penggunaan bahasa. B. Jenis variasi bahasa. Variasi dialekta atau dialek. Dialek adalah variasi bahasa berdasarkan wilayah geografis. Tiap daerah memiliki dialek, misalnya dialek Jawa Surabaya, dialek Jawa Solo, dialek Betawi. Yang kedua, variasi sosial. Sosiolek adalah variasi bahasa karena perbedaan sosial penutur. Atau status pendidikan, profesi, usia. Contohnya bahasa gaul remaja, bahasa prokem, bahasa santri. Poin ketiga, variasi fungsional atau register. Register adalah variasi bahasa berdasarkan situasi dan bidang penggunaan seperti bahasa hukum, bahasa jurnalistik, bahasa ilmiah, bahasa iklan. Poin keempat, variasi individu. Dialek. Dialek adalah ciri khas bahasa tiap individu. Yang pertama, kita masuk ke poin C. C. Ragam bahasa berdasarkan situasi. Yang pertama, ragam formal digunakan pada pidato, surat resmi, berita. Ciri baku, sopan, sistematis. Dan poin kedua, bagaimana ragam non formal digunakan dalam percakapan sehari-hari. Cirinya santai, banyak kosakata, tidak baku. Yang ketiga, ragam lisan dan tulisan. Lisan atau dialog pidato, atau tulisan atau artikel esai. Kita masuk ke poin D, yaitu faktor penyebab variasi bahasa. Poin pertama, di sini ada 5 poin, yaitu yang pertama mobilitas penduduk, yang kedua pendidikan, yang ketiga profesi, dan yang keempat teknologi dan media, yang kelima pengaruh bahasa asing. Masuk ke poin C, contoh variasi bahasa Indonesia. Contoh variasi bahasa di Indonesia. Dia memiliki 3 poin. Yang pertama, dialek. Bahasa Jawa Banyumas atau bahasa Sunda Periagang, bahasa Melayu Ambon. Yang poin kedua, sosiolek, bahasa gaul. Baper, gabut, bahasa gaul misalnya baper, gabut, mantul. Poin yang ketiga itu register, bahasa hukum atau tergugat putusan. Bahasa medis, diagnosis atau terapi. Masuk ke poin C lagi, bahasa campuran atau kode maxim atau kode switching. Ada 2 poin. Poin pertama, kode maxim
pencampuran dua bahasa atau lebih dalam satu ujaran. Poin kedua yaitu kode switching, pergantian bahasa atau dialek dalam satu percakapan. Contohnya, aku tadi meeting sama bos, terus langsung lanjut ngopi. Itu bahasa campuran dari dua poin tersebut. Kita masuk ke poin berikut yaitu G. Pentingnya memahami variasi bahasa. Memahami variasi bahasa penting agar komunikasi efektif, tidak terjadi salah paham, dan menjaga hubungan sosial tetap harmonis. Masuk ke poin H yaitu kesimpulan dari variasi dan ragam bahasa. Yang kedua, bentuk perubahan bahasa. Bentuk perubahan bahasa memiliki 4 poin. Yang pertama, fonologi, perubahan bunyi. Yang kedua, morfologi, perubahan bentuk kata. Yang ketiga, semantik, perubahan makna. Yang keempat, sintaksis, perubahan struktur kalimat. Contohnya, kata handphone menjadi HP. Yang kedua, kata baper atau bawa perasaan, mager atau malas gerak. Yang ketiga, sate dari satai bahasa Inggris. Poin selanjutnya itu C. Proses perubahan bahasa. Proses perubahan bahasa memiliki 4 poin. Yang pertama, asimilasi. Yang kedua, serapan. Yang ketiga, neologisme. Yang keempat, menghilangkan. Dari keempat poin tersebut, yang pertama, penyesuaian unsur asing dengan sistem bahasa penerima. Yang kedua, masuknya kata baru dari bahasa asing. Yang ketiga, penciptaan kata baru. Yang keempat, kata lama tidak lagi digunakan. Poin berikut D. Dampak perubahan bahasa. Yang pertama, positif. Yang kedua, negatif. Jadi positif itu memperkaya kosakata, responsif terhadap perkembangan zaman. Negatif, hilangnya bahasa daerah, penurunan identitas lokal. Poin E. Contoh perubahan bahasa di Indonesia. Oke, ada 3 poin. Yang pertama itu sarapan Belanda, sarapan Arab, kata gaul. Kata gaul yaitu cie, bucin, santuy. Sarapan Arab, kitab kabar dunia. Belanda, kantor, meja, sekolah. Poin berikut yaitu F. Sosiallinguistik dan perubahan bahasa. Sosiallinguistik mempelajari perubahan bahasa untuk memahami dinamika masyarakat, membantu pelestarian bahasa daerah dan menjaga kelestarian identitas bangsa. Kesimpulan dari interaksi dan perubahan bahasa. Kesimpulannya itu bahasa adalah cerminan dinamika masyarakat, interaksi sosial dan perubahan zaman membuat bahasa terus berkembang menyesuaikan diri dengan kehidupan penuturnya. Oke, mungkin itu saja penjelasan saya untuk materi sosiallinguistik yang dikasih untuk saya. Hasil rangkuman saya mungkin hanya di situ saja. Apabila ada kesalahan dalam penjelasan saya, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.